Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 1 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan menjadikannya bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Ayorbaba. Silakan, Saudara Kevin. Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White tanggal 1 Juli tahun 2020 berjudul Tuhan adalah pemilik. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Mazmur 50 ayat 10. Yang menjadi dasar kejujuran dalam usaha dan keberhasilan sejati ialah pengakuan akan hak kepunyaan Allah sebagai Khalik alam semesta. Dialah Khalik pencipta segala sesuatu, Dia adalah pemilik yang sesungguhnya dari segala sesuatu. Kita adalah sekedar juru kuncinya, segala sesuatu yang digunakan sesuai dengan petunjuknya. Ini adalah suatu tugas kewajiban yang dipercayakan pada setiap umat manusia. Ini ada kaitannya dengan segenap kegiatan umat manusia. Apakah kita mengakui atau tidak, kita adalah juru kunci yang diperlengkapi dengan bakat dan talenta oleh Allah, serta ditempatkan di dunia ini untuk melakukan suatu pekerjaan yang ditentukan olehnya. Uang bukan milik kita. Rumah, tanah, lukisan, perabot, pakaian, dan barang-barang mewah, semua itu bukan kepunyaan kita. Kita adalah musafir, kita adalah orang asing. Kita hanya diberi kuasa untuk menggunakan benda-benda itu bagi keperluan, kesehatan, dan kehidupan kita. Berkat-berkat sementara itu diberikan pada kita sekedar yang dipercayakan saja untuk membuktikan bahwa kita dapat dipercaya dengan harta kekayaan abadi. Jikalau kita bertekun dalam ujian pembuktian Allah itu, kemudian kita akan memperoleh harta kekayaan yang sungguh-sungguh dibeli itu, yang akan menjadi milik kita sendiri, yaitu kemuliaan, penghormatan, dan keabadian. Kalau saja anggota mau menggunakan uang yang dipercayakan mereka ke dalam pekerjaan Allah, yang tadinya mereka akan gunakan untuk memuaskan keinginan hati yang bersifat mementingkan diri sendiri dan untuk membiayai berhala kegemaran mereka yang tidak senonoh itu, maka mereka sudah mengumpulkan kekayaan di surga dan sudah melakukan pekerjaan yang diminta oleh Allah mereka lakukan. Tetapi, sebagaimana orang kaya yang di dalam perumpamaan itu, mereka hidup dalam kemewahan. Uang yang telah dipinjamkan oleh Allah kepada mereka yang dipercayakan untuk digunakan demi kemuliaan namanya mereka boroskan. Mereka tidak berhenti memikirkan pertanggungjawaban mereka kepada Allah. Mereka tidak berhenti merenungkan bahwa mereka tidak lama lagi akan berada di hari perhitungan, saat mana mereka wajib memberikan pertanggungjawaban tentang tugas mereka sebagai penata layan. Kita harus selalu mengingat bahwa pada hari penghukuman kelak, kita harus menghadapi catatan mengenai cara-cara kita memakai uang Allah. Telah banyak digunakan untuk kesenangan diri sendiri, memuaskan keinginan sendiri yang sebenarnya digunakan tidak membawa kebaikan yang sebenarnya, tetapi membawa celaka yang pasti. Kalau saja kita menyadari bahwa Allah adalah pemberi segala sesuatu yang baik, bahwa uang itu adalah kepunyaannya, maka wajiblah kita bijaksana menggunakannya sesuai dengan kehendaknya yang suci. Dunia ini, adat kebiasaannya, segala modenya bukan menjadi standar kita. Kita tidak mempunyai keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia. Kita tidak membiarkan kecenderungan hati menguasai kita. Seri Membina Keluarga, Jilid 1, halaman 349 dan 350. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, dalam menggambarkan sang pemilik, Yesus menggunakan perumpamaan kebun anggur dan atau pokok anggur. Manuskrip 142 tahun 1899, paragraf 10, Nyonya White menyatakan, Kristus menyatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Yohanes 15 ayat 1. Gambaran yang luar biasa. Allah bukan hanya penjaga, tetapi pemilik kebun anggur. Yesus menyatakan bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Bapanya. Dialah Allah. Ini pesan penting, karena kita harus tahu dan kenal siapa Allah yang dimaksudkan dalam judul renungan hari ini. Allah adalah pemilik, yaitu Allah Bapa. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang Bapanya pelihara dan rawat. Ini penting direnungkan dan dipahami umat Allah. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia adalah pemilik juga. Dalam perumpamaannya, Yesus menyatakan, Matius 21 ayat 33 yang berbunyi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Siapakah tuan tanah ini? Allah Bapa. Apa buktinya? Matius 21 ayat 37-39 menyatakan, akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Tuan tanah itu punya anak dan diutus kepada umatnya, tetapi umatnya malah bunuh anaknya. Yesus gambarkan bahwa Bapanya adalah pemilik kebun itu, dan dia adalah anak dari pemilik kebun. Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia sama-sama sebagai pemilik tanah dan kebun. Ini prinsip yang penting umat Allah pahami. Ini perkataan Yesus langsung. Yesus akui bahwa Bapanya adalah pemilik. Roh Nubuat yang adalah kesaksian Yesus Kristus berkata dalam manuskrip 75 tahun 1895 paragraf 6. Biarlah anak-anak mematuhi orang tua mereka dalam setiap perintah yang benar. Tetapi biarlah orang tua dan anak-anak mengingat bahwa Allah adalah Bapa dan pemilik kita semua. Jelas sekali bahwa Allah Bapa adalah sang pemilik yang dimaksudkan. Kemudian dalam Councils on Stewardship halaman 72 paragraf 1. Allah telah meletakkan tangannya ke atas segala sesuatu, baik manusia maupun miliknya, karena semua miliknya. Dia berkata, aku adalah pemilik dunia, alam semesta adalah milikku. Tidak hanya kita manusia, tetapi alam semesta adalah milik Allah Bapa. Segala sesuatu adalah milik Allah Bapa. Namun kita perlu pahami juga penjelasan Alkitab berikut ini. Yohanes 3 ayat 35 yang berkata, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Allah Bapa telah menyerahkan segala sesuatu, artinya semuanya, tidak ada yang tidak, kepada anaknya. Dan itu karena Bapa mengasihi anaknya, sehingga anak adalah layaknya pemilik juga. Itu sebabnya Yesus dapat berkata dalam Yohanes 16 ayat 15 yang berbunyi, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini semua karena Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya dan Bapa mengasihi anaknya. Dan sebagai ayat penutup, kita baca ayat penting berikut ini. Dalam Matius 11 ayat 27 yang berbunyi, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudaraku dalam Tuhan, sangat jelas sekali penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat bahwa pemilik itu adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus Kristus, dan semua Bapa telah serahkan kepada Yesus. Sebab Bapa mengasihi anaknya. Dan perhatikan, hanya anak yang mengenal Bapanya dan hanya Bapa yang mengenal anaknya. Tidak heran Bapa serahkan segalanya kepada anaknya. Ini adalah prinsip dasar sebagaimana kita
ikuti renungan pagi di bulan Juli ini. Allah Bapa adalah pemilik dan semuanya dikaruniakan melalui dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta, pemilik segalanya, yang telah mengaruniakan kepada kami hanya melalui satu jalan, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup setia dan sungguh-sungguh hanya kepada Allah Bapa dan Anak-Nya. Terima kasih atas kebenaran ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.